Selamat hari Minggu ya. Wah, apa kabarnya semua? Kita berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita bersama dengan mama, papa, dan keluarga semua yang ada di rumah. Nah, hari ini hari Minggu, waktunya kita untuk beribadah bersama-sama. Ya, bersama-sama dengan teman-teman, bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu, bersama dengan mama, papa, kakek, nenek, om dan tante semuanya. Ya, adik-adik sudah siap? Sudah mandi belum semuanya? Coba kita mau lihat dulu yang di sana. Oh, sudah mandi, sudah cantik, sudah wangi. Coba kakak-kakak yang kelas 1 sampai kelas 3 udah mandi belum? Sudah semuanya? Sudah mandi semuanya? Ya, kita akan memulai pujian kita. Yang pertama, kita akan mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan yang sudah menjaga kita sepanjang tidur semalam kemarin. Yuk, kita akan memulai pujian kita yang pertama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indah. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Kita juga sudah berterima kasih sama Tuhan atas penyertaan Tuhan. Sekarang kita mau doa dulu ya adik-adik ya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau beribadah, kiranya Tuhan mau pimpin kami, sertai kami. Tuhan, biarlah kami dapat duduk manis, mendengarkan firman-Mu, memuji Engkau juga Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Kita juga sudah berterima kasih kepada Tuhan. Sekarang kita mau melanjutkan pujian kita. Siapa yang hari ini ibadahnya ditemenin sama mama papa? Siapa yang ditemenin sama kakek neneknya? Siapa yang ditemenin sama om dan tantenya? Nah, kalau ditemenin sama kakek dan nenek atau ditemenin sama om dan tante, adik-adik boleh panggil semuanya. Karena hari ini kita memuji nama Tuhan bersama-sama. Gak cuman anak sekolah minggu, tapi mama papanya, kalau ada kakek neneknya, ada om dan tantenya, boleh semuanya diajak memuji nama Tuhan bersama-sama. Ya, kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama semuanya. Sudah siap? Yuk, kita akan memuji nama Tuhan untuk pujian yang kedua. Pemudanya, pemudinya,
mama, papa, om dan tante semuanya. Sekarang adik-adik boleh ambil minumnya dulu deh. Ya, karena kita mau mendengarkan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyi satu lagu firman Tuhan. Nah, kita minta ditaburi firman Tuhan supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya kita bisa duduk dengan baik, dan kita bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Ya, adik-adik, silakan duduk semuanya. Yang masih ambil minumnya, ayo cepat. Kita duduk dulu sama-sama. Kita mau mendengar firman Tuhan, tapi kita mau menyanyi lagu menuju firman Tuhan ya. Kita akan menyanyi bersama-sama. Yuk, adik-adik semuanya sudah siap? Sudah? Yang Mbak Tita sudah siap belum? Coba Mbak Tita. Oh, sudah? Oke, kita akan menyanyi lagu untuk firman Tuhan ya. Hadirat-Mu sungguh indah Tuhan, dan firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Engkau menyinari setiap langkah dalam hidup kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah di dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan untuk masuk dalam rencana-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut kehendak-Mu Tuhan, bentuk aku menurut-Mu, agar kami semua menyenangkan hati-Mu, agar aku senangkan-Mu. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa dulu. Lipatkan tangannya, tundukkan ke bawah. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar kami sungguh mengerti dan dapat melakukannya di dalam hidup ini. Tuhan, tolong hamba-Mu ini Tuhan, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Ampunilah Bapa akan segala kesalahan kami. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum bercerita, Ibu mau bertanya, siapa yang pernah melihat istana? Ayo siapa? Sudah? Belum? Oh ya, ada yang sudah, ada yang belum. Tapi kita bisa melihat istana juga dari gambar ya adik-adik. Nah, Ibu akan memberikan gambar sebuah istana. Yuk mari adik-adik kita lihat. Nah adik-adik, ini adalah gambaran sebuah istana. Istana dibangun dengan megah dan indah sekali. Bagus ya adik-adik. Siapa ya yang tinggal di dalam istana? Iya, betul. Di dalam istana tinggal seorang raja dan seorang ratu. Mereka dibantu oleh para menteri dan para dayang-dayang. Nah adik-adik lihat, ini adalah seorang menteri atau disebut Sida-Sida. Sida-Sida ini berasal dari negeri yang jauh sekali, dari Ethiopia.
di Afrika. Ia adalah seorang menteri perbendaharaan dari Ratu Sri Kandake di Ethiopia. Sedang apa ya Sida-Sida ini? Dan mau kemana dia pergi? Mari adik-adik, kita dengarkan cerita firman hari ini. Adik-adik, ada seorang malaikat Tuhan berkata kepada Filipus untuk pergi ke selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Filipus taat, lalu berangkatlah ia. Setiba di jalan itu, ia melihat sebuah kereta kuda. Di dalamnya duduklah seorang Sida-Sida dari Ethiopia. Sida-Sida ini adalah kepala perbendaharaan dari Ratu Sri Kandake. Ia baru saja selesai beribadah di Yerusalem dan sekarang dalam perjalanan pulang ke negerinya. Sida-Sida ini sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Roh Allah menyuruh Filipus untuk mendekati kereta itu. Filipus mendengar Sida-Sida ini sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca? Tanya Filipus. Jawabnya, Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Naiklah dan duduklah bersama aku. Jelaskanlah apa arti nas ini. kata Sida-Sida Ethiopia ini. Lalu naiklah Filipus dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi, seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Tolong jelaskan kepadaku, siapakah yang dimaksud? Tentang si penulis sendiri atau tentang orang lain? Tanya Sida-Sida ini kepada Filipus. Lalu jawab Filipus, Maksud penulis adalah tentang Tuhan Yesus, Tuhan yang diutus oleh Allah untuk menanggung dosa-dosa manusia. Ia ditangkap, diadili, dan disalib. Tetapi ia tidak memberontak terhadap mereka yang menyalibkannya. Kemudian Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diampuni dosa-dosanya dan beroleh keselamatan. Bila kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu boleh dibaptis. kata Filipus. Coba lihat, di sana ada air. Bolehkah aku dibaptis sekarang? Tanya Sida-Sida ini. Boleh. Jawab Filipus. Lalu Sida-Sida ini menyuruh kusirnya untuk menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, dan Filipus membaptiskan ia. Dan setelah mereka keluar dari air, tiba-tiba Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Adik-adik, walaupun Sida-Sida Ethiopia ini tidak melihat Filipus lagi, tetapi hatinya penuh sukacita karena ia telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya.
yang mengasihi dia, dan Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Ia naik ke keretanya dan kembali ke negerinya dengan penuh sukacita. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa ayo Bapak yang memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia ini? Siapa? Ya, betul. Filipus. Filipus disuruh oleh malaikat Tuhan untuk ke jalan menurun di Gaza. Filipus taat nggak adik-adik? Filipus taat, ya. Dia pergi ke sana. Dan Filipus juga taat untuk memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada sida-sida Ethiopia ini. Padahal Filipus kenal nggak dengan sida-sida ini sebelumnya? Tidak kenal ya adik-adik. Filipus sama sekali tidak mengenali sida-sida ini. Dan dia baru bertemu saat itu. Filipus taat. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati di salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena ketaatan Filipus mendatangkan keselamatan bagi sida-sida ini. Adik-adik, Filipus taat kepada Tuhan. Ya. Bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik juga bisa belajar untuk taat kepada Tuhan. Taat apa ya? Ayo. Ya, taat membaca Alkitab setiap hari. Taat berdoa. Taat ikut sekolah minggu dengan penuh semangat. Dan taat juga kepada orang tua kita. Ya, taat kepada mama dan papa. Adik-adik, kita juga bisa belajar seperti Filipus untuk memberitakan Injil kepada teman-teman kita. Coba adik-adik pikir, ada nggak teman-teman adik-adik yang belum mengenal Tuhan Yesus? Ajaklah adik-adik. Adik-adik bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus dan juga bisa mengajak mereka untuk ibadah pada hari Minggu. Ya, adik-adik, kita harus selalu taat kepada Tuhan. Mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik, kita juga bisa berdoa bagi pemberita-pemberita Injil seperti pendeta-pendeta, kakak-kakak GSM, dan orang-orang yang memberitakan Injil ke pelosok-pelosok pedalaman. Sehingga Tuhan memberikan hikmat, memberikan perlindungan kepada mereka. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari Filipus yang taat kepadamu. Tuhan tolong agar kami juga mau taat kepadamu Tuhan. Kami mau juga menceritakan kasih Yesus kepada orang-orang, kepada teman-teman kami, sehingga mereka boleh mengenal Engkau dan menjadi juru selamat mereka. Tuhan, tolonglah kami dalam setiap aktivitas kami di minggu yang baru. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam ayat hafalannya. Mari adik-adik. Hai, selamat pagi teman-teman. Nah, ketemu lagi dengan Rara. Ayo, kita sekarang mau baca ayat hafalan. Hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Bunyinya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Nah, sekali lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, teman-teman bisa hafalin sendiri ya. Dan ingat, kita bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang sehingga mereka juga boleh percaya. Ya, sampai di sini dulu ya teman-teman. Bye. See you. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Yanti yang bercerita tentang bersaksi akan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus bersaksi tentang firman Tuhan. Bisa melalui perkataan kita, bisa melalui perbuatan kita. Nah, adik-adik, apapun bisa kita lakukan untuk memberitakan firman Tuhan. Apa sih isinya? Firman Tuhan adalah hal-hal yang baik. Jadi kita harus bersaksi dengan hal-hal yang baik, melalui hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Yuk, sekarang kita siapkan amplop persembahan kita. Ini amplop persembahannya Kalita. Nanti dibuka amplopnya, dimasukin uangnya. Adik-adik boleh ditransfer bersama dengan mama papa ke rekeningnya GKI Taman Aries ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu persembahan ya adik-adik. Sudah semuanya sudah siap? Yuk kita akan menyanyikan lagu persembahan ya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Nah, kita mau masuk ke doa persembahan. Ya adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami membawa sedikit dari persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk membantu sesama kami yang membutuhkan bantuan Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan ini dapat berguna untuk kebaikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita akan memasuki aktivitas kita. Boleh disiapkan guntingnya, boleh disiapkan pensil warnanya, boleh disiapkan alat tulis yang lainnya juga ya.
penghujung ibadah kita. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah ajak mama papa, kakek nenek untuk bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Ibu Yanti tentang bersaksi dimanapun kita berada. Kita juga sudah memberikan persembahan. Sekarang waktunya kita mau nyanyi lagu penutup. Nah, siapa yang tahu lagu ini? Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu itu. Setelah itu kita akan doa penutup ya. Yuk, kita menyanyikan lagu Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan berdoa penutup ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Kita lipat tangan kita lagi, kita tutup mata kita lagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, biarlah Engkau boleh memakai kami menjadi alat-alat untuk bersaksi akan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memimpin kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan. Engkau berkati orang tua kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Tuhan, Engkau juga pimpin bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan, yang boleh pimpin bangsa kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sudah selesai ibadah kita. Sampai ketemu minggu depan ya.